Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, pada hari ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan hal tersebut, kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, serta mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau penutup. Tujuan yaitu berisi pengantar dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Misalnya, terdapat judul teks prosedur yang berjudul "Membuat Keranjang Bunga". Maka, tujuannya adalah agar pembaca dapat membuat keranjang bunga. Kemudian, langkah-langkah, yaitu tahapan-tahapan yang berisi perincian prosedur tentang topik yang dibahas dalam teks tersebut. Dan penegasan ulang atau penutup merupakan manfaat yang akan dicapai jika petunjuk atau langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut dilakukan. Dengan demikian, secara umum struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah, serta penegasan ulang atau penutup. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Dan berikut ini adalah strukturnya. Bagian pertama adalah tujuan. Tujuan dalam teks prosedur itu ialah agar pembaca dapat mencuci pakaian menggunakan mesin cuci 2 tabung. Selanjutnya, bagian kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur itu ialah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembaca ketika mencuci pakaian menggunakan mesin cuci 2 tabung. Dan terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang dalam contoh teks prosedur itu ialah mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci sangat membantu penggunanya. Karena ketika mesin cuci sedang bekerja, kita sebagai pengguna dapat melakukan kegiatan yang lain. Selanjutnya, berikut ini merupakan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kedua, menggunakan angka yang menunjukkan bilangan urutan atau numeralia. Ketiga, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Serta yang keempat, menggunakan konjungsi pengurutan atau temporal, misalnya sebelum, sesudah, kemudian, dan lalu. Pertama, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dan memancing respon yang berupa tindakan. Contoh, pertama, siapkan lahan tanam. Pada kalimat imperatif ini, kalimat diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat imperatif menggunakan kata kerja perintah dan akhiran kan, i, dan lah. Contohnya ialah kata siapkan pada kalimat pertama, siapkan lahan tanam. Maksudnya, pembaca diminta untuk menyiapkan lahan tanam. Selanjutnya kalimat deklaratif.
yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada lawan tutur. Contoh, tanaman singkong merupakan bahan dasar pembuat tepung. Pada kalimat deklaratif ini diakhiri dengan tanda baca titik. Kalimat deklaratif isinya merupakan informasi tanpa mengharapkan responsi tertentu. Kemudian, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu kalimat yang dibentuk untuk mendapatkan responsi berupa jawaban. Contoh, apa saja olahan singkong yang pernah kamu makan? Pada kalimat interrogatif ini diakhiri dengan tanda baca tanda tanya dan ditandai dengan hadirnya kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dan pada contoh ini, hadirnya itu ditandai dengan kata apa. Dua, menggunakan angka yang menunjukkan urutan bilangan atau numeralia. Contoh, 1. Siapkan lahan tanam. 2. Siapkan bibit singkong. 3. Lakukan perawatan tanaman singkongnya. Dan seterusnya. Angka 1, 2, dan 3 merupakan urutan yang menunjukkan bilangan. Ketiga, verba material dan verba tingkah laku. Verba material yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, menyiapkan bibit singkong dapat dilakukan dengan memotong batang singkong dengan ukuran sekitar 20 cm. Dan verba tingkah laku merupakan verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan. Contoh, tanaman ini dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti tiwul, singkong rebus, tape singkong, gatot, getuk, dan masih banyak lagi. Kita dapat menikmati makanan ini di pasar-pasar tradisional. Secara sederhana, perbedaan verba material dengan verba tingkah laku ialah pada verba material ada objek yang menjadi sasaran sebagaimana yang terdapat pada contoh pertama, yaitu bibit singkong merupakan objek yang menjadi sasaran dari verba menyiapkan. Sementara itu, pada verba tingkah laku, kata kerjanya mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Salah satunya ialah pada kata menikmati. Selain itu, contohnya juga dapat berupa kata merasa, memahami, dan sebagainya. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau pengurutan. Misalnya, pertama, sesudah itu, ketiga, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengembangkan teks prosedur. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan sumber informasi. Ketiga, mengumpulkan informasi penting. Keempat, mengembangkan informasi dalam bentuk langkah atau prosedur. Dan kelima, menyusun teks berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.